wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anak. Tabib pun untuk pertemuan yang pertama ini kita akan belajar materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bab 1. Jadi di sini kalian belajar dalam 1 minggu itu ada 2 jam pelajaran ya. Nah, untuk bab yang pertama ini kita akan bahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, sub pokok bahasan yang harus kalian kerjakan pada semester ganjil ini adalah yang pertama tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban negara dalam Pancasila. Yang ketiga, tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang keempat, penegakan hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Itu yang harus kalian selesaikan dalam pokok bahasan pertama yang terdiri dari sub pokok bahasan tadi ada 4. Kemudian untuk pertemuan yang pertama ini hanya 2 yang harus kalian selesaikan, yaitu makna hak dan kewajiban warga negara serta substansi hak dan kewajiban negara dalam Pancasila. Itu ya yang harus kalian selesaikan dalam pertemuan pertama ini. Kemudian makna hak warga negara. Ingat, makna hak warga negara merupakan segala sesuatu yang harus diperoleh warga negara dari pemerintah itu secara umum. Kemudian menurut Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain. Itu makna dari hak warga negara. Yang kedua adalah makna kewajiban. Menurut Notonegoro adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan secara terus-menerus oleh pihak manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Di antara tadi makna hak dan kewajiban sudah Ibu jelaskan. Adapun dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak warga negara adalah sebagai berikut. Ada di pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 2, pasal 27 ayat 3, pasal 28, pasal 28A sampai pasal 28I. Kemudian pasal 29 ayat 2, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33 ayat 1 sampai 4 dan pasal 34 ayat 1, 2 dan 3. Itu hubungannya dengan hak di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada di pasal-pasal yang sudah Ibu sebutkan tadi. Kemudian di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 tentang kewajiban itu terdiri di dalam pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 2 dan 3, pasal 24
Ibu ulangi, pasal 28 ayat 1 dan 2, pasal 30 ayat 1 dan pasal 31 ayat 2. Itu tentang makna kewajiban di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dari sini silakan kalau siswa dan siswi ada yang belum jelas ditanyakan. Yang berikutnya kalau kalian sudah jelas semua, yaitu tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Kalian tahu tentunya Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Nah, hubungannya dengan hak dan kewajiban itu ada di sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Bunyinya kalian tahu sendiri. Ibu akan memberikan tugas. Kalian Ibu suruh untuk menyebutkan pasal-pasal hubungannya dengan hak dan kewajiban, pasal yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang sudah disebutkan tadi, diantaranya adalah pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 2, pasal 27 ayat 3, kemudian pasal 28. Itu yang harus kalian kerjakan. Dicatat nanti pada akhir pertemuan setelah daring selesai, dikumpul di buku catatan. Kemudian hubungannya dengan kewajiban yang ada di dalam pasal tersebut juga kalian kerjakan, ada di pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 2 dan 3, serta pasal 30 ayat 1 dan pasal 31 ayat 2. Itu yang harus kalian selesaikan. Nanti pada offline boleh disetorkan ke guru atau ke ibu. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.